Oke, halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, buat polo-polo yang suka cerita swindler tapi juga suka cerita misteri, kali ini bakal memuaskan banget karena kali ini ceritanya itu sedikit ada hubungannya sesuatu yang mistis sama cerita swindler. Langsung kita mulai. Nah, untuk memahami cerita kali ini kita perlu memahami satu keluarga terlebih dahulu. Nah, keluarga ini terdiri dari 3 orang. Bapaknya bernama Jongsu, ibunya bernama Sangmi, sedangkan putranya bernama Sangyok. Nah, tapi bapak Jongsu ini udah meninggal sekitar 2 tahun yang lalu. Sedangkan putranya ini sudah menikah. Jadi bisa dibilang keluarganya ini udah dewasa, anaknya pun udah dewasa, udah nikah gitu. Dan saat ayahnya meninggal, ayahnya ini dikubur di tanah mereka sendiri yang katanya itu tanahnya bagus banget feng shui-nya. Dan kalau berdasarkan ahli, ini merupakan tanah yang membawa ketenangan buat seseorang yang dikubur di tempat itu. Jadi sengaja beli tanah yang mahal dan dikubur di situ untuk ayahnya, dan untungnya mereka pun ya berkecukupan. Tapi jalan 2 tahun dikarenakan alasan keluarga, mereka memutuskan untuk memindahkan jenazah ayahnya dengan cara dikremasi dan abunya dimasukkan ke wadah dan disimpan di tempat penyimpanan abu kremasi. Itu bilangnya apa ya kalau di Indonesia? Tapi kalau di Korea lumayan umum, jadi orang-orang bisa dikremasi lalu abunya ini dimasukkan wadah dan disimpan di satu tempat yang banyak kayak rak-raknya gitu. Mungkin buat polo-polo yang sering nonton drama atau film Korea pernah ngeliat. Nah, mereka pingin memindahkan jenazah ayahnya. Nah, tentunya untuk memindahkan jenazahnya ini mereka tidak mau mengundang malapetaka ataupun masalah. Sehingga mereka itu nggak cuman memanggil orang-orang untuk menggali tanah, tapi juga memanggil ahlinya biar sambil didoakan biar nggak terjadi masalah. Akhirnya mereka mencari tanggal yang aman dan dibuka kuburannya. Untungnya jenazah ayahnya beneran masih di situ, kondisinya pun yo normal, bukan yang terlalu gimana gitu. Nah, mereka udah menemukan dan waktu mau diangkat untuk dipindahkan, salah satu orang yang menggali di situ bilang, "Loh, ini apa ini?" Kayak gitu. Nah, semua orang noleh ke bagian situ. Jadi anggap aja kalau kuburannya kayak gini, Bapak Jongsu di sini ada satu kayak keramik warna putih yang modelnya itu ya kayak wadah gitu. Nah, orang-orang bingung, loh, kok ada keramik di situ? Kenapa? Apakah ini sampah yang nggak sengaja terkubur atau apa? Coba digali dan diambil. Ternyata ini merupakan wadah abu kremasi, dan di situ juga ada nama yang nggak dikenali sama keluarga itu. Nama yang tertulis adalah Hyunjong. Dan seharusnya nggak ada seseorang yang juga dikuburkan di situ kecuali Ibu Sangmi alias istrinya. Dan tentunya putranya yang lihat itu langsung marah, Sangyok marah. "Pak, itu langsung buang aja. Siapa itu kok berani-beraninya naruh itu di kuburan papa saya itu? Ini buang aja itu. Oh, ini nggak sopan ini. Masa asal ngubur di kuburan orang." Nah, waktu anak putranya bilang kayak gini, aku yakin polo-polo pasti udah nebak. Ahlinya langsung bilang, "Mas Sangyok, saya paham sampean marah, sampean nggak terima. Meskipun ini orang naruh abunya di sini tanpa seizin kita, ini juga nggak boleh kita asal buang. Takutnya ini mengundang malapetaka, nggak tahu itu ke Mas Sangyok atau Ibu Sangmi atau istri Mas Sangyok. Jadi jangan dibuang, kita nggak boleh main buang." Dan sebenarnya kalau dilihat di mata hukum pun sebenarnya nggak boleh main buang gitu. Meskipun ini berada di tanah kita, tapi kalau bukan punya kita, kita itu nggak punya hak untuk membuang ataupun merusak barang itu. Sehingga Mas Sangyok yang sebenarnya pengen membuang dan terus-menerus bilang membuang karena ahlinya takut terjadi sesuatu, ahlinya bilang gini, "Ya udah Mas Sangyok, selama Mas Sangyok mencari tahu ini punya siapa, ini saya simpan dulu biar tidak membawa celaka kepada keluarga. Oke, deal." Dan selama itu ahlinya menyimpan abu kremasi dengan nama Ibu Hyunjong, sedangkan Ibu Sangmi dan Mas Sangyok ini mencari tahu siapa Hyunjong ini dan kenapa abu kremasinya ada di kuburan ayahnya. Nah, tentunya ini bisa dilaporkan ke polisi, tapi mau gimana? Soalnya ini kuburannya berada di tengah hutan, CCTV juga nggak ada, kapan dikuburnya juga nggak tahu, waktunya udah 2 tahun ya toh. Sehingga mereka memutuskan untuk pergi ke kantor detektif swasta biar bisa lebih cepat lagi. Langsung mereka berdua pergi ke kantor detektif swasta, disampaikan apa yang terjadi. Di situ detektif swasta juga bingung, nah ini kita nyari clue-nya dari mana? Tapi untungnya mereka
kepikiran, kalau gitu caranya kita hubungi aja semua tempat yang melakukan kremasi, ada nggak catatan ataupun rekor mengkremasi orang bernama Ibu Hyunjong pada tanggal meninggalnya. Karena di wadahnya ini ada nama dan juga tanggal meninggalnya. Untungnya setelah menghubungi sekitar 30 tempatan, detektif swasta ini berhasil menemukan satu tempat yang bilang kalau mereka pernah mengkremasi seseorang bernama Hyunjong di tanggal itu. Dan setelah ditanya lebih lanjut, awalnya orang yang bernama Hyunjong ini dikremasi dan dalam bentuk abunya ini disimpan di tempat penyimpanan abu kremasi. Tapi entah kenapa 6 bulan yang lalu abu kremasinya ini diambil lagi sama keluarga Ibu Hyunjong dengan alasan mau dipindahkan katanya. Jadi sekitar 6 bulan yang lalu keluarga Ibu Hyunjong ini memindahkan abu kremasi ini dari tempat penyimpanan ke kuburan Bapak Jongsu dan kita nggak tahu alasannya. Dan ketika ditanya kita boleh nggak tahu nomor HP-nya? Tentunya ini nggak diberitahu karena itu merupakan informasi pribadi. Nah oke, paling nggak kita udah tahu kalau ada seseorang yang sengaja memindahkan abu kremasinya ke tempat kuburan ini. Tapi masalahnya gimana caranya kita bisa menghubungi anggota keluarganya? Ya toh, nah dipikir-pikir nggak ada ide. Detektif swastanya ngeliat lagi abu kremasi yang ditemukan, maksudnya fotonya gitu. Dilihat-lihat, duh ada yang aneh. Bukan yang aneh, sebenarnya merupakan satu informasi baik, yaitu tanggal meninggalnya itu mau 1 tahunan. Jadi misalnya hari ini tanggal 5 September, nah orang yang bernama Hyunjong ini meninggalnya tanggal 10 September, yang berarti 5 hari lagi itu 1 tahunannya. Dan kalau keluarganya itu membelani sampai mindahkan abu kremasinya seseorang yang bernama Hyunjong ke kuburan orang lain, pastinya di saat 1 tahunan mereka bakal datang ya toh. Sehingga detektif swastanya ini memutuskan untuk nunggu di tempat kuburan itu dan berharap keluarga Hyunjong bakal datang. Dan pada tanggal 10 September akhirnya beneran detektif swastanya nunggu di situ di tengah hutan gitu. Dan gak lama setelah itu ada satu cowok yang terkesan datang untuk mau mengunjungi seseorang gitu ya, seseorang yang udah meninggal. Dilihat beneran dia itu semakin mendekati ke tanah tempat dikuburnya Bapak Jongsu. Nah, karena udah terkesan fix, detektif swasta langsung mendatangi cowok itu. Cowok muda usia 30 tahunan. Langsung di stop, ditanya, "Misi, masnya yang mindahkan abu orang bernama Hyunjong ke tempat ini ya?" Nah, cowoknya ini bilang, "Ya, ini bapak berdua siapa? Polisi atau apa?" Detektif swastanya bilang, "Kami detektif swasta, kami dari keluarganya Bapak Jongsu. Kami menemukan abu yang ada di sini yang seharusnya tidak di sini. Masnya namanya siapa dan apa hubungannya sama orang yang bernama Hyunjong ini?" Masnya bilang kayak gini, "Nama saya Minsik dan Hyunjong ini ibu saya. Saya nggak tahu masalahnya apa pak, karena saya cuma menguburkan mama saya dengan papa kandung saya. Apa masalahnya pak?" Mendengar itu, detektif swasta juga bingung karena kita nggak ngira kalau orangnya bakal bilang kayak gitu ya toh. Sehingga detektif swastanya bilang, "Kalau masnya betul anak laki-laki atau putra dari Bapak Jongsu, kenapa nggak kita temukan dengan keluarga Bapak Jongsu?" Mas Minsiknya bilang, "Oh ya nggak apa-apa, saya nggak keberatan." Nah akhirnya mereka bertemu di satu tempat. Ibu Sangmi, Mas Hangyok, dan juga Mas Minsik. Mereka bertiga ketemu, tentunya ada detektif swastanya juga sebagai saksi gitu. Mas Hangyok tanya, "Kamu ini siapa? Kok naruh abu mama kamu di kuburan papaku? Kamu siapa emangnya?" Di situ Mas Minsik bilang kayak gini, "Oke, mungkin Mas Hangyok sama ibu nggak tahu saya siapa, tapi saya juga orang dalam. Saya juga keluarganya Pak Jongsu. Kata terakhir dari ibu saya sebelum meninggal yaitu pingin dikubur sama bapak saya, yaitu Pak Jongsu. Di saat saya kecil, saya kira bapak saya itu sibuk kerja, jarang pulang ke rumah. Tapi setelah saya dewasa, saya baru tahu kalau papa saya ternyata punya 2 istri. Dan mama saya adalah simpanannya. Saya udah tahu tentang Ibu Sangmi sama Mas Hangyok karena ya istri pertama dan anak. Sedangkan saya anak dari simpanan Pak Jongsu. Dan mama saya itu cuman berharap kalau nanti udah meninggal bisa istirahat dengan tenang dengan suaminya, yaitu Pak Jongsu. Jadi saya cuman melakukan apa yang disampaikan sama ibu saya dan saya nggak tahu apa itu masalahnya." Mas Hangyok marah, "Kamu ini jangan asal ngomong. Emang benar kamu itu anak dari papaku? Hah? Kamu jangan asal celoteh kamu. Mentang-mentang mulut kamu bisa gerak, kamu asal bunyi ini, ngawur kamu." Nah di situ Mas Minsik bilang gini, "Kalau Mas Hangyok nggak percaya, saya oke kok untuk melakukan tes DNA. Dan kalau saya udah melakukan tes DNA dan terbukti kalau saya merupakan anak dari Pak Jongsu, saya juga tahu kalau saya bakal ikutan punya kepemilikan untuk harta yang ditinggalkan sama
Pak Jongsu. Tapi meskipun saya tahu tentang itu, saya nggak mau ambil harta kalau ibu sama Mas Sang-hyuk mengizinkan ibu saya untuk terus dikuburkan bersama dengan Pak Jongsu di tempat itu. Nah, dengarkan ini, tentunya Mas Sang-hyuk sama Ibu Sang-mi bingung. Ini nggak mungkin sih, tapi ya mau gimana? Wah, tapi kalau di tes DNA beneran anak, ya gimana? Malah harus bagi harta, mikir gitu. Nah, di situ mamanya bilang gini, ya udah, toh suami saya juga orang udah meninggal. Orang udah meninggal kan ya nggak bakal bangkit. Ya udah, gini aja. Ini kan mau kita pindahkan jenazah Pak Jongsu ke tempat lain setelah dikremasi. Kalau gitu, kita simpen aja abu kremasi mama kamu sama suami saya di tempat yang sama. Kalau kayak gini udah kan? Udah nggak usah dipermasalahkan kan? Tapi Mas Min-sik malah bilang kayak gini, enggak, saya enggak mau dipindahkan. Saya maunya ibu saya dan bapak saya dikuburkan di tempat yang sama dan tidak dipindahkan ke tempat yang lain. Tentunya mendengarkan itu Mas Sang-hyuk sama Bu Sang-mi jadi bingung. Tadi bilangnya sebatas bareng enggak apa-apa, tapi kenapa kok sekarang itu maunya di tanah itu? Ya toh, beda ya toh. Kalau motivasinya itu beneran dikubur bersama, mau dimanapun nggak ada masalah. Tapi kenapa pengennya itu spesifik banget di tanah itu? Agak mencurigakan ya toh. Sehingga di pertemuan itu mereka tidak mencapai di satu titik persetujuan. Akhirnya mereka pulang masing-masing. Dan setelah itu Mas Sang-hyuk minta tolong ke detektif swasta untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Mas Min-sik ini. Dia ini orang ngapain, pekerjaannya apa, dan tinggal di mana gitu. Detektif swasta akhirnya mulai mencari tahu latar belakang Mas Min-sik ini. Nah, Mas Min-sik ini ternyata usianya mirip sama Mas Sang-hyuk dan sekarang punya bisnis all shop ya, jadi online bisnis gitu. Dan terkesan ya bisnisnya ya oke-oke aja dan gak ada sesuatu yang spesial. Tapi dia ini punya satu hobi, yaitu pergi ke gathering wine. Jadi ada orang-orang pecinta wine yang mereka itu ketemu mungkin setiap 1 minggu atau 2 minggu untuk kumpul bareng nyobain wine-wine, terus kayak ya kumpul-kumpul gitulah pokoknya di pertemuan wine itu. Dan di luar itu Mas Min-sik ini gak ada sebuah aktivitas yang mencurigakan ataupun sesuatu yang aneh gitu. Dan detektif swastanya ini langsung laporan ke Mas Sang-hyuk. Mas Sang-hyuk, ini setelah kita cari tahu ternyata Mas Min-sik ini punya bisnis online gini-gini dan gak ada sesuatu yang aneh sih. Gitu ya. Kalau gitu apakah mending gak usah dipindahkan ya daripada nyari masalah? Dia kayaknya ya bukan penipu. Nah, Mas Sang-hyuk ini mulai banyak pikiran. Nah, malamnya Mas Sang-hyuk pulang ke rumah cerita sama istrinya. Yang tahu nggak? Ini loh, aku belum cerita ke kamu sih sebenarnya. Ada orang yang mindahkan abu kremasi mamanya di kuburan papaku. Terus dia ini ngaku-ngaku kalau dia ini juga anak dari simpenan papaku katanya. Tapi orangnya pede banget, bahkan berani untuk melakukan tes DNA. Tapi kalau udah tes DNA, dia katanya mau minta harta. Jadi kalau mau damai, nggak tes DNA, tapi syaratnya kita nggak boleh mindahkan jenazah. Enaknya gimana ya Yang ya? Istrinya bilang gini, loh Yang, tapi kok orangnya aneh ya? Nggak mungkin deh kayaknya. Kalau papa kamu itu punya selingkuhan. Papa kamu itu bukan orang yang kayak gitu loh. Kamu coba cari tahu lebih lanjut lagi deh. Siapa tahu ada sesuatu. Nggak mungkin kayaknya kalau papa kamu punya selingkuhan. Nah, Mas Sang-hyuk mikir, iya kan? Papaku kayaknya bukan orang yang punya selingkuhan loh. Ya udah coba aku ini ya suruh detektif swasta cari tahu lebih lanjut deh. Nah, besoknya Mas Sang-hyuk ini pergi lagi ke kantor detektif swasta. Bilang, Pak detektif, ini setelah saya pikirkan semalam, kayaknya tetap nggak mungkin ini Pak. Kalau dia nggak ada sisi yang mencurigakan. Coba Bapak ikutin lebih lagi. Entah istrinya atau pacarnya ada nggak yang aneh gitu. Detektif swastanya bilang, ya udah coba kita cari tahu lebih dalam lagi ya. Detektif swastanya ini mulai ngikuti gerak-gerik Mas Min-sik 1 minggu lagi. 1 minggu setelah itu, detektif swastanya telepon ke Mas Sang-hyuk. Mas Sang-hyuk, ini kita udah mencari tahu lebih lanjut dan satu-satunya informasi yang bisa kita sampaikan ini Mas Min-sik punya pacar. Nah, ini udah kita foto, Mas Sang-hyuk silakan datang ke kantor ya. Mas Sang-hyuk datang. Detektif swastanya bilang gini. Jadi gini, kemarin kan saya udah bilang Mas Min-sik ini suka pergi ke gathering wine. Nah, ternyata di situ Mas Min-sik ini deket sama satu cewek dan setelah gathering mereka ini sering main di mobil. Nah, itu yang kita sadari dan ini foto dari ceweknya. Silakan dilihat, dikasih HP. Dilihat, Mas Sang-hyuk kaget karena cewek yang ada di foto itu istrinya ternyata. Kagetnya itu istrinya. Ngelihat itu Mas Sang-hyuk langsung pulang, langsung bilang, kamu selingkuh ya? Ini loh, kamu selingkuh sama cowok yang ngaku-ngaku bilang kalau dia
anak simpanan dari papa kamu. Kamu kurang ajar. Kamu ternyata selama ini selingkuh di belakang aku. Hah? Nah, istrinya ngaku, yang sorry itu aku dari tempat perkumpulan wine nggak sengaja deket. Itu sorry, aku kayaknya kebawa suasana, sorry banget. Aku juga nggak tahu kalau dia itu adalah orang yang mindahkan abu ke kuburan mama kamu. Sorry banget, yang aku beneran nggak tahu. Sorry, aku nggak bakal selingkuh lagi. Nah, dia minta maaf. Dan karena ini aneh, akhirnya detektif swasta itu mulai ngikuti lebih lagi gerak-geriknya Mas Minsik. Dan kebetulan ada satu hari Mas Minsik itu ketemu sama teman-temannya sambil minum soju gitu. Nah, di kuping pembicaraannya, temennya bilang gini, "Loh, Minsik, mobilmu saiki kok ganti BMW ini ki apa? Bisnismu lancar ya?" "Loh, kamu beneran dah?" Temennya bilang kayak gitu. Terus Minsik bilang gini, "Yes, ya bener lah. Kalian gak salah sih. Setelah itu emang agak lancar bisnisku." Temennya bilang, "Loh, kamu beneran dah mindahin mama kamu ke kuburan itu? Itu tanah bagus loh itu. Beneran dah setelah kamu pindahin bisnis kamu jadi lancar?" Minsik bilang, "Ya itu, mamaku selama hidup orang gak guna, selalu beban. Lah, gak taunya setelah meninggal tak pindahkan malah jadi berkat buat aku." Tapi loh, kemarin itu habis ketahuan. Bingung aku harus gimana. Aduh, padahal bisnisku ini baru mulai naik. Udah ketahuan. Temennya tanya lagi, "Loh, berarti gimana? Bisnis kamu udah langsung turun atau gimana? Kan udah ketahuan itu." Nah, untungnya bisnisku masih oke. Nah, takutnya ini nanti kalau dipindahkan. Itu aku takutnya. Makanya aku udah pura-pura jadi anaknya lagi ini lagi itulah. Tapi gak tahu itu keluarga korban bakal percaya nggak sama kata-kata aku. Nah, detektif swasta yang akhirnya berhasil tahu kalau Minsik ini sengaja memindahkan abu mamanya karena tahu kalau ini merupakan tanah yang hoki gitu. Detektif swasta ini langsung bilang ke Mas Sangyok, "Mas Sangyok, kita setelah cari tahu ternyata Mas Minsik ini memang sengaja memindahkan mamanya ke tanah itu dengan tujuan biar mendapatkan lebih banyak cuan gitu. Dan kemungkinan besar ini bukan anaknya, Mas. Mas, dorong aja tes DNA, Mas." Mas Sangyok bilang, "Pak detektif, saya paham. Tapi kalau misalnya beneran hasil DNA-nya membuktikan kalau dia ini anak dari papa saya gimana, Pak? Kita harus bagi harta loh, Pak." Iya juga ya, ini resiko. Tapi kalau berdasarkan pembicaraan, kami lumayan yakin Mas Minsik ini nggak ada hubungannya sama Pak Jongsu. Tapi itu ada di tangan Mas Sangyok. Kita coba gali lagi, ada nggak info lain yang bisa kita gunakan untuk membela diri kita. Tapi kalau berdasarkan pembicaraan malam itu, terkesan Mas Minsik ini bukan anak dari Pak Jongsu. Jadi saya rasa nggak perlu negosiasi, dorong aja Mas. Nggak apa-apa kayaknya. Nah, setelah tahu informasi setelah itu, Mas Sangyok baru nyadar kalau Mas Minsik ini memang sengaja mendekati istrinya Mas Sangyok dengan tujuan untuk mencari tahu tempat dikuburkan ayahnya Mas Sangyok. Jadi Mas Minsik ini udah mendengarkan rumor yang bilang kalau keluarganya Mas Sangyok ini menguburkan papanya di tanah yang membawa keberuntungan. Dan untuk mencari tahu info tentang ini, Mas Minsik ini mendekati istrinya Mas Sangyok di pertemuan wine dan dia itu sengaja ngajak untuk selingkuh di tanggal hari meninggalnya Pak Jongsu itu. Dan kebetulan istrinya Mas Sangyok bilang, "Oh, tanggal itu aku nggak bisa. Aku harus pergi ke kuburannya mertuaku." Nah, terus Mas Minsik tanya, "Emang daerah mana sih? Tanahnya di mana?" Nah, setelah mendapatkan informasi itu, baru Mas Minsik diam-diam memindahkan abu mamanya ke kuburan itu. Nah, tapi masalahnya kita kan nggak tahu kalau Mas Minsik ini beneran anak dari Pak Jongsu atau bukan. Atau beneran tujuannya itu semata-mata untuk mencari kebahagiaan, kan kita nggak tahu dan terlalu beresiko kalau langsung diajak tes DNA. Takutnya beneran anak simpanan. Gimana ya toh? Nah, 1 minggu setelah itu, waktu Mas Sangyok udah bingung harus gimana, tiba-tiba detektif swastanya bilang gini, "Mas Sangyok, ketemu aja Mas sama Mas Minsik. Kita sepertinya bisa membuktikan kalau Mas Minsik ini bukan anak dari Pak Jongsu." Mas Sangyok tanya, "Loh, emang ada apa?" "Coba aja Mas, coba aja. Ini kayaknya kita udah lumayan yakin ini. Ketemu aja. Nah, akhirnya mereka beneran ketemu. Dan di situ mereka mulai debat. "Enggak, kamu bukan anakku. Kamu enggak mungkin anakku. Gini. Tiba-tiba detektif swastanya ini muncul. "Mas Minsik, udah Mas, jangan bohong. Kalau Mas bohong, coba Mas buktikan ke bapak ini." Tiba-tiba ada satu bapak tua yang masuk ke tempat itu. Dan orang yang dibawa ke tempat itu adalah papa
kandungnya Mas Minsik. Nah, ternyata yang terjadi adalah kan detektif swastanya pernah menghubungi tempat-tempat yang melakukan kremasi atau nah dan di situ mereka jadi tahu kalau Ibu Hyunjung ini pernah dikremasi di tempat mana. Dan kebetulan di saat mereka terus-menerus menghubungi, mereka jadi kenal sama tempatnya ya toh. Dan tempatnya ini mungkin karena udah lumayan akrab, mereka bilang, "Oh, Pak, kemarin kan Bapak yang nyari ya. Itu kemarin juga ada satu bapak tua kesini nyariin dan kaget tahu kalau abu kremasinya Ibu Hyunjung nggak di sini." Nah, setelah dicari tahu, ternyata bapak yang pergi ke tempat itu adalah suami resmi dari Ibu Hyunjung. Dan kalau ini merupakan suami resmi, berarti bapak ini kan merupakan papa kandungnya Mas Minsik atau dan untungnya mereka berhasil menghubungi bapaknya Minsik dan di hari pertemuan papanya ini diajak ke tempat itu. Dan akhirnya Mas Minsik udah nggak bisa berkata-kata dan malah dimarahin sama papanya. "Kamu ini kurang ajar, berani-beraninya mindahkan mama kamu hanya untuk kelancaran bisnis kamu. Anak durhaka kamu." Dan setelah kejadian itu akhirnya abu kremasinya Ibu Hyunjung juga dikembalikan ke tempat seharusnya dan untungnya jenazah ayahnya pun bisa dipindahkan ke tempat yang diharapkan dan tanahnya pun menjadi tanah yang tenang lagi. Oke, jadi cerita kali ini sebenarnya sampai di sini memang nggak ada perselingkuhan yang parah atau gimana, tapi menariknya gini, kalau seseorang udah meninggal dan ada orang lain yang muncul tiba-tiba bilang kalau saya ini anak dari selingkuhan, sungguhan keluarga nggak ada cara untuk mencari tahu apakah ini beneran atau bohongan. Oke, jadi video kali ini sampai di sini dan sebelum aku mengakhiri video kali ini, aku juga berharap Indonesia segera tenang dan juga semua masalahnya bisa teratasi dengan baik dan semua pol-pol yang ada di Indonesia juga bisa lebih bahagia lagi dan juga selalu aman bersama dengan keluarga. Oke, pol-pol, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.